Jadi ketika kecil, tiap hari Minggu itu aku selalu suruh ke pasar. Ngapain? Bantuin jual bakso. Jadi emang dididik dari Dididik kecil? dari kecil untuk jualan bakso. Gak malu aku, karena apa? Di situ aku belajar, oh cara berdagang itu seperti itu. Ya kalau aku dengar cerita kakak dari tadi, luar biasa ya. Maksud aku ya, oke, perempuan yang luar biasa gitu. Suami minder gak sih kak? Luar biasa sekali ya sobatku, pas dari kandang ayam bisa jadi tempat resepsi pernikahan ya kak. Alhamdulillah. Kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali aku tagih dia nggak ada ini tiket baik, biasanya bodo amat deh gitu. Aku tagih nanti di akhirat. Ya Allah. Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng gue Riana Mita. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu desainer, juga mua, juga entrepreneur. Banyak banget nih kegiatannya. Langsung aja kita sambut Kak Restia Ayu. Halo Kak. Boleh kenalin sorry, grogi gue, cantik banget, auranya mengalahkan gue di sini. Karena biasanya di sini cowok-cowok juga kan, gue paling cantik kan ngerasanya. Sekarang ada Karestia, gue kalah cantiknya. Boleh kenalin Kak? Halo, nama saya Restia Ayu, tapi sebenarnya nama asli saya tuh Tias Ayu Pekartians. Kenapa jadi Kak Restia? Kan Tias. Restia Ayu tuh sebenarnya Restia tuh nama alay sih. Nama zaman pacaran sama suami Resdiadi Tias. Jadi res itu apa kependekan dari suami? Nama suami. Jadi resnya itu Resdiadi, TY-nya tuh Tias gitu. Oh. Jadi teman kuliah kan aku udah banyak followers tuh. Udah ganti semua akunnya jadi Restia Ayu dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah. Padahal itu nama Allah. Nama alay, tapi membawa berkah. Ah bener, gitu. sampai sekarang Sampai dipakai. sekarang dipakai. Oh jadi nama aslinya Katias. Iya. Ya. Tapi panggilnya Resti aja. Oh boleh. Apa kabar Kak? Baik. Serius, Alhamdulillah. tapi ya beneran ya cantik. Masya Allah, makasih. Nah kakak kan terkenal dengan entrepreneur juga, desainer juga, mua juga gitu ya. Aku taunya kakak itu viral di TikTok. Iya. Awal-awalnya katanya bisa mengubah kandang ayam jadi tempat pernikahan yang mewah, yang bagus. Itu gimana kak ceritanya bisa viral di TikTok, di sosial media, itu gimana ceritanya? Jujur aku tuh tipe yang suka buat video sendiri. Itu video aku buat sendiri. Wow. Jadi aku kira ada admin. Enggak, aku semua akunku ada 10 akun itu aku buat semua, aku yang ngedit dan aku yang buat konten. Kecuali kalau foto-foto yang untuk wedding itu ada sendiri. Tapi kalau untuk video-video itu semua aku buat sendiri. Dan itu sebenarnya lagi di mobil buatnya. Lagi di mobil Hais kan, pulang dari ngedekor, buatlah konten ini. Ternyata viral gitu. Dan itu memang di kandang ayam beneran itu. Itu memang di kandang ayam beneran, itu adalah ownernya Juragan Cipok Official. Itu dia pertamanya mau nikah di luar, tendanya 18 pulau, tendanya memang mewah, aslinya awalnya mewah. Itu di daerah Bandar Jaya? Bukan, di Waikanan. Oh di Waikanan. Di Baradatu tepatnya, di Mbak Tirta. Kemudian? Jadi dia itu ternyata nggak ada PPKM waktu itu, nggak boleh di sana, Waikanan ketat, nggak boleh ada wedding menggunakan tenda. Jadi dia bingung kan, sedangkan dia nggak bisa mundur karena suaminya itu dari luar kota gitu ceritanya. Jadi suaminya itu dari Bandung kalau nggak salah, Bogor kalau nggak salah itu. Jadi dia nggak bisa mundur waktu nikah, akhirnya dia minta sama aku untuk ketemu. Terus dia ngasih tahu gudang dia itu, gudang ayamnya. Bener-bener gudang ayam? Bener-bener gudang ayam, wow. Demi Allah itu gudang ayam. Jadi itu bener-bener gudang ayam. Pertama kali saya kesana itu bener-bener masih banyak ayamnya, masih kotor, bau gitu. dong Bau juga. banget bau. Tapi habis itu aku bilang, ini kalau mau didekor bisa, tapi tolong dibersihin semua ya. Terus dia bilang iya, disangkupin. Jadi dia dibersihin semua. Terus itunya di lantai itu sempet disemen dulu biar nggak bau banget gitu. Jadi sudah dibersihin, disinfektan nih selama 1 minggu kalau nggak salah. Dia tuh udah dibersihin. Pokoknya posisi itu jadinya tuh tempat kosong, baru tahias gitu. Oh jadi bener-bener, aku kira ya apa ya, bohong apa gimana gitu kan. Bisa-bisa aja gudang bekas apa gitu aku kan. Aku anti bikin konten bohong. Mana buat sendiri gitu juga kan. Jutaan kak aku ngeliat di TikTok gitu ya. Sampai masuk Trans TV. Tuh kan, apa ya, sesuatu yang Trans TV lupa. sesuatu hal yang apa ya kak, unik kita bilang kan. Iya, alhamdulillah sih. Jadi ternyata setelah selesai, aku jujur waktu ngedekor nggak datang ke sana sama sekali. Jadi? Datangnya H-1. Cuma waktu aku memang suka ngerangkai bunga segar. Jadi semuanya tim aku tuh yang ngerjain. Aku cuma ngasih gambar, aku maunya gini.
Tahu udah jadi, terus aku tinggal buat ngerangkain bunga segarnya aja. Ada live-nya juga aku ngerangkain bunga segar di situ. Dan posisi aku ngerangkain bunga segar tuh ada yang masih bersihin ayam. Jadi gimana? Karena memang dia itu juragan ayam bapaknya. Jadi kalau anaknya itu Tirta itu dia juragan basreng, bapaknya juragan ayam. Jadi memang itu kandang ayam khusus untuk nampung ayam-ayam dari ladang, yang udah dari ladang dipindahin situ untuk bawa ke pasar. Jadi pembersihannya di situ. Lebih kotor situ malah daripada ini kandangnya karena di situ tempat membersihin loh. Bulu-bulu segala macam di situ gitu. Luar biasa sekali ya sobatku, pas dari kandang ayam bisa jadi tempat resepsi pernikahan ya Kak. Terus aku juga ngeliat stalking di TikTok katanya kebun rambutan. Kakak ini gimana sih kok semua bisa disulap jadi tempat pernikahan gitu? Gimana kalau yang kebun rambutan itu Kak? Karena bapaknya nggak mau dipotong gitu. Katanya ini rambutan saya udah puluhan tahun jangan ditebangin ya Kak Aristia gitu kan. Jadi gimana solusinya biar anakku bisa nikah tapi saya nggak menebang-nebang pohon. Terus aku bilang ya udah Pak pakai tenda tinggi aja. Kebetulan saya punya kan tenda spandek ukuran tinggi 6 meter ke atas. Akhirnya tak pakein itu, jadi cuma potong ujung-ujungnya aja. Ada aneh-aneh aja juga kadang kayak ini customer itu ya yang mau di kandang ayam. Emang customer aku tuh ada yang di gang sempit gitu kan. Sebenarnya banyak yang bisa buatin konten, cuma kadang ya itu capek, malas itu. Ada lagi nggak sih Kak tempat yang unik lagi gitu selain dua itu tadi? Iya di gang sempit itu sebenarnya. Jadi jadinya itu dia pernah gang sempit terus habis itu luas gitu, jadi mewah gitu juga ada gitu. Terus acaranya ketua DPRD itu Baba itu kan awalnya mau megah tuh 20 pelong tenda tapi PPKM juga. Akhirnya halaman rumah dia jadiin pesta. Itu jadi megah banget juga. Jadi pendopo dia jadi rumah joglo. Tapi nggak tak share karena posisi waktu itu PPKM ya, jadi saya nggak berani lah, dia orang penting gitu. Jadi tapi ntar lagi bakal aku share karena kan sudah lewat ya gitu. Kuncinya kreatif nggak sih? Iya kreatif. Aku juga jaga privasi klien aku. Kalau misalnya klien aku jangan dibuat konten ya Kak gitu, ya nggak tak buat. Ada juga klien pingsan di wedding. Klien pingsan gimana? Capek karena pakai disegerti gede itu loh, berat banget kan kalau yang asli. Nah itu pingsan dianya, itu bisa juga dibuat konten kan. Jadi apa jadi konten kayak sebenarnya tergantung kreatif. Ada sebenarnya aku udah izin Kak ini boleh nggak dibuatin konten? Boleh Karisnya nggak apa-apa, nanti lah gitu. Tapi katanya bener sih Kak, kalau misalkan pakai siger itu capek sampai pengen mual gitu ya. Ya pusing karena memang aku sendiri aja sebagai MUA nggak mau pakai siger kecuali foto-foto aja. Apalagi berjam-jam ya, itu berat banget loh menurut aku. Tapi aku salut banget lah sama cewek-cewek Lampung nih, tahan pakai siger Lampung gede banget, yang bisa acara adat seharian itu hebat banget sumpah deh. Aku aja nggak sanggup. Kakak kan kita bisa bilang wedding organizer, wedding planning ya. Ada nggak sih Kak kesulitan-kesulitan ya selain itu gitu tadi? Apa customernya kah gitu? Tadi kan ada yang pisan, apa customernya komplain atau customernya banyak mau, misalkan low budget, gue low budget nih tapi gue maunya gini, banyak kan rewel gitu. Itu gimana Kak? Kalau aku sih, aku selalu ngasih tahu batasannya gitu. Jadi kayak Kakak nih bajanya segini loh, nanti dapetnya ini nih, udah ada listnya. Nanti kalau di luar dari itu ya Kakak harus nambah gitu. Ada nggak sih yang dia tetap maksain gitu? Oh ada beberapa gitu. Yang juga nggak bayar juga ada. Nah itu gimana? Aku kemarin baca di story salah satu mua itu katanya dia udah H+10 nggak dibayar juga nih. Tapi dia sampai 1 tahun aja. Masih. Tapi dia mencak di di sosmed gitu. Aku sih nggak pernah. Jadi aku kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali aku tagih dia nggak ada ini tiket baik, biasanya udah amat deh gitu deh. Tapi nggak sayang ya, maksudnya kan itu kerja keras gue, itu hak gue. Bisa gitu. Aku tagih nanti di akhirat. Ya Allah, ya juga bener ya. Subhanallah. Oke, kita jadi tidak ada rugi di situ. Iya benar. Insya Allah rezekinya ada lagi ya nggak sih Kak? Kalau kita ngomongin, Kakak kan fashion designer juga. Aku pernah lihat yang di MBK itu bukan sih Kak? Bener. Karena salah satu ininya teman aku juga waktu itu. Siapa? Cut Aditya itu siapa sih? Oh Kak Cut, ya cantik banget Kak. Iya benar, itu adik tingkat aku di kuliah. Oh iya. Nah itu gimana Kakak mulai awalnya fashion designer? Awalnya dari mana?
Jadi itu waktu posisi aku sering banget kena karena sebagai MUA saya sering belanja banget baju kan. Kok budgetnya banyak banget ya, 10 juta tiap beli baju. Akhirnya aku pikir daripada beli baju bikin aja ngapa sih. Akhirnya aku sekolah lah desain dan alhamdulillah suami aku dukung gitu loh. Waktu aku sekolah di Islamic Fashion Institute Bandung, itu aku di situ waktu itu bulan puasa, jadi bisa sebulan di sana short course saja. Lanjut ambil yang setahun buat belajar pola menjahit di Raradiasa, kursus fashion Lampung. Jadi bener-bener sekolah lagi. Saat kakak udah jadi MUA, saat kakak udah punya WO itu. Jadi aku tuh memang jadi mau belajar, jadi desainer aku juga sekolah. Terus di WO juga aku kan belajar sama kerja di WO sama aku kuliah di UGM kan. Jadi semuanya itu aku jalanin, semua bisnis yang aku ambil itu semuanya harus basic dari pengalaman. Kalau enggak aku nggak mau ditipu orang gitu. Bener. Jadi biar jangan sampai dibodohin sama karyawan. Iya benar-benar. Jadi semua yang pakai apa kita bilangnya baju apa kak? Kalau baju-baju menikah gitu, gaun pernikahan itu kakak bener-bener desain sendiri. Jahitnya ada karyawan dong pastinya. Ada karyawanku ada 3 untuk jahit. Ada Ria, ada Ina, terus pahit ada Indah. Jadi memang tim gitu. Kalau aku bagian gambar aja. Dapat inspirasi kayak gitu dari mana kak? Maksudnya kan gambar-gambarnya. Biasanya sih kalau di sekolah IV itu diajarin mood board. Apa itu? Mood board itu adalah papan template yang kita sediain. Kita mau temanya apa sih? Sebenarnya di dekor juga gitu ada mood board. Jadi kayak klien tuh minta warna apa aja sih, terus contoh bunganya apa aja sih, itu tuh udah ada mood boardnya. Jadi kita ngerjainnya sesuai dengan contoh mood board yang dikasih ke klien. Begitupun juga dalam desainer juga kita ada mood boardnya gitu. Jadi kita ada mood board, aku temanya ini, jadi membuatnya setema itu semua gitu. Jadi emang ada tekniknya ya? Ada tekniknya memang diajarin gitu. Nggak asal gambar, nggak asal buat gitu, enggak. Selama satu pengerjaan gaun itu bisa berapa lama kak? Karena itu sebenarnya kemarin waktu fashion show di MBK itu tuh udah 2 tahun loh pengerjaannya itu. Wow. Itu berapa gaun kak? 10 gitu. Wow. Dan 1 gaun pernikahanku. Iya, yang mana? Yang kakak pakai bukan yang baju putih, bukan ya? Bukan, yang dipakai sama salah satu model yang gede banget itu gaun pernikahanku. Yang paling utama, yang terakhir dipajang. Yang dipakai Dinda itu gaun pernikahanku, itu memang ball gown. Dulu masih 47 kilo ya, masih muat. Sekarang udah muat. Udah makin ya. Udah makin lebar. Anak udah 2 say. Mau 3. Amin. Cewek ya kak, biar anaknya namanya Restia. Iya benar. Kan? Lihatnya gitu. Jadi kalau ditanya kan nama anak. Iya. Padahal jangan nama Allah. Nama anak. Padahal nama Allah ya aslinya gitu ya. Aslinya. Kak kalau kita gimana ya, desainer kan di Lampung sendiri belum belum terkenal itu. Kalau MUA, kalau yang lain-lain kan udah gitu ya. Gimana kak desainer kalau untuk di Lampung sendiri? Nah kenapa saya milih desainer? Karena dari dulu saya bisnis WO itu juga karena di Bandar Jaya itu belum ada wedding organizer. Makanya saya pioner di sana. Setelah itu banyak ya. Selanjutnya itu di Lampung ini sedikit desainer kali, Dina Rosalina ya. Terus ada juga Dewi sampai itu juga ada dia desainer juga. Jadi menurut aku cuma sedikit nih desainer. Nah masuk di situ biar apa? Biar kita mengakar. Dulu desainer pioner di situ Dina Rosalina loh, itu Nolambra. Nah kita masuklah baru Nolambra doang nih yang terkenal. Setelah itu kan Mona Istiara juga naik ya. Nah dan aku ya udah ayo dong Resti Atelier juga naik gitu sebagai desainer Lampung gitu. Karena masih sedikit itu karena ya peluangnya juga masih banyak ya dalam bisnis harus seperti itu, kita harus melihat peluang. Kalau ada banyak peluang itu kita lebih mudah masuk daripada kita terlalu banyak pesaing gitu. Mengangkat budaya Lampung gak sih kak? Tapis kah gitu, bisa gak sih? Iya benar, aku kemarin habis acara Munas Munas di Surabaya itu seluruh anggota Aspedi dari Lampung. Aspedi apa? Asosiasi Jasa Dekorasi Indonesia.
Jadi pengusaha dekorasi Indonesia itu kumpul di Surabaya dari semua provinsi. Nah, yang dari Lampung itu saya buatin baju semua gitu. Dan itu pakai tapis. Pakai tapis, beskapnya pun dikasih tapis. Jadi memang dan waktu itu fashion bareng sama Putri Indonesia juga, Putri Indonesia Sumatera Selatan yang runner up di Bandarjaya juga songket plus tapis gitu. Nah, ngomongin Putri Indonesia Sumatera Selatan, Iya. itu aku ngeliat juga kan, aku stalking banget. Pokoknya kok ada juga nih, ada kakak gitu. Itu gimana ceritanya, Kak? Itu sebenarnya karena kenal sama manajer hotelnya. Oh ya. Jadi memang pertemanan saya tuh luas gitu kan. Jadi memang saya tuh terus waktu itu dia sering ngeliatin aku pakai belikin baju gitu kan di galeri. Terus dia nanya, "Karesya mau nggak sih jadi sponsor apa baju top 5?" katanya. Aku cuma iyain aja, aku kira bercandaan ya. Jadi aku bilang, "Ya udah kapan?" Aku bilang kayak gitu. Itu udah mundur 3 bulan loh dari jadwal, katanya bulan Agustus, terus juga ganti September, ganti akhirnya di November kan itu. Jadi karena networking itu juga nggak sih, networking itu Kak? penting karena memang kenapa usaha saya cepat naik itu karena dulu saya ketua OSIS, ketua drum band, ketua pramuka zaman aku sekolah. Tapi itu memang kakak udah aktif banget dari zaman Sekolah. dulu berarti ya. Jadi ketika saya menawarkan produk itu sudah ada, aku sudah punya pasar. Pasar aku adalah orang teman-teman saya waktu SMA, SMP sampai guru-guru saya itu kalau anaknya nikah pakai saya. Wow, Iya, gitu ya. Benar, guru-guru saya SMP, SMA semua kalau nikah anaknya pakai saya. Oke, kita udah ngobrol banyak-banyak tadi. Boleh diminum dulu, Kak, aus juga kan kita dengerin ceritanya Kak Restial. Tapi yang paling unik itu sih tadi namanya, kirain beneran namanya, taunya nama-nama alay-alay. Tapi romantis juga sih pacarnya. Pacar yang jadi suami. Romantis sih Kak itu kalau menurut aku ya. Aku tuh orangnya baperan. Kalau misalkan ada yang apa gimana dikit gitu, pengen juga. Ya semoga gitu. ketemu ya. Udah Amin. ketemu belum? Ya Allah, amin. Gimana jawabnya? Ayo next kita bahas tentang kakak. Kayaknya aku juga traveling ya Kak. Iya. Suka traveling ke kemarin aku lihat juga ke Kapadokia. Iya. Ke tempatnya si Lydia. Iya. Ya. Itu gimana Kak? Kakak kan sekarang udah menikah juga gitu. Travelingnya dari kapan? Dari zaman kuliah aku suka traveling. Dulu awalnya seminar ke Malaysia. Terus habis itu dari seminar kok enak ya, ternyata keluar negeri bisa lihat ini itu. Enak waktu dapat kesempatan exchange student ke Thailand, ikut juga sana 1 semester. Lanjut internship mau kemana nih? Daftar ke Rusia lah coba. Ternyata keterima juga. Di sana ini loh. Aku cuma bayar pesawatnya doang. Sana semua tinggal gratis, liburan gratis. Enak dong itu Dan mah. keluarga aku yang di sana sampai sekarang masih berhubungan itu kontraktor. Wow. Kontraktor di sana sekarang udah meninggal, tapi ibunya masih hidup dan itu masih berhubungan baik sampai sekarang. Dan dia tuh termasuk orang kaya di sana. Jadi aku liburan, naik jet ski, naik apa semua gratis. Dari makan, tempat tinggal gratis. Jadi kakak awal traveling malah langsung ke luar negeri ya? Iya. Kayak misalkan kita kan yang dekat-dekat dulu, yang lokal-lokal dulu gitu ya. Oh, kalau aku dari kecil udah diajak setiap setahun sekali bapak saya pasti ke Jawa. Jadi dari Kampungnya kecil, memang di sana? di Wonogiri sama di Kediri kan. Jadi dari kecil udah sering ke Jogja. Jadi udah biasa traveling dari bayi ceritanya. Jadi waktu gede juga pengennya itu jalan-jalan. Tapi Kak, kalau aku dengar cerita kakak dari tadi ya, dari awal gitu sampai sekarang, kayaknya enak-enak aja sih aku ngelihatnya. Ya nggak sih maksudnya? Ya nggak sih? Dulu jadi muak kayak gini, kayak gini. Sekarang pas kuliah langsung ke luar negeri gini gitu. Kayaknya enak banget gitu. Kayaknya. Iya kan? Seperti Kayaknya, itu nggak sih? seperti Atau itu. ada faktor apa gitu yang Sebenarnya aku sih secara pribadi orang tua saya mampu. Orang tua saya mampu. Saya nggak pernah menutupi bahwa orang tua saya orang mampu ya. Saya selalu bilang bapak saya tuh pengusaha terkenal di Bandarjaya. Semua orang pasti kenal dia gitu. Jadi privilege saya dari orang tua saya itu bukan modal, bukan. tapi Tapi nama baik orang tua. Jadi bapak saya itu terkenal sebagai pengusaha yang baik dan jujur di Bandarjaya. Jadi ketika saya buka usaha,
saya menawarkan sesuatu gini, padahal paketan pertama saya 60 juta kan, itu kan awal dulu 60 juta itu. Paket apa? Paket wedding. Oke. Paket wedding saya 60 juta, tetap mereka bisa terima. Karena apa? Ada nama bapak saya itulah. Jadi ketika saya jual, oh ternyata Niki Pegelompong, mereka percaya gitu. Karena saya udah punya nama dari orang tua. Gitu. Jadi, tapi kalau dibilang saya dari kecil kaya itu enggak. Papa saya mulai dari gerobak dorong di Raja Basa. Usahanya apa, Kak? Bakso. Bakso. Jadi dia dari gerobak dorong bakso di Raja Basa selama kuliah. Terus titik baliknya di tahun, singkatnya aja ya, titik baliknya di tahun 98. Jadi ketika semua pengusaha kolaps, bapak saya bisa bangkit di situ. Karena pengusaha bakso dulu banyak kolaps tahun 98, krisis moneter kan. Bapak saya bisa bangkit sendiri, itu ceritanya. Jadi lu nggak memungkiri kalau lu punya privilege itu ya, Kak. Nggak usah ditutupin orang kelihatan. Iya benar. Tapi beberapa kali nih ya, Kak, bintang-bintang tamu aku juga entrepreneur, ya nggak sih? Terus ada pertanyaan gini, Kak, ya lu mah enak punya bapak kayak gitu, lu mah enak punya privilege kayak gitu. Gimana? Kayak misalkan ada bintang tamu yang lain, iya gue pernah rugi sekian juta, gue kemudian bangkitnya gue minjem duit mertua gue sekian ratus juta gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa minjem mertuanya sekian ratus juta gitu. Lu gimana nanggepin hal itu? Lu mah enak gitu. Aku udah biasa sih, kayak misalnya gini, aku mau pinter kayak apa, aku ranking terus loh sekolah, ranking, aku OSIS, ketua pramuka, aku masuk UGM juga secara pribadi kan, maksudnya ujian mandiri, aku SNMPTN, aku bukan yang pakai mandiri loh, pakai SNMPTN tertulis, terus aku ke Exchange Student juga dari upaya aku sendiri, jadi menurut aku sih teman-teman aku udah nggak perlu tak buktiin kalau aku pinter gitu loh. Jadi ketika aku pinter di bisnis itu bukan lagi karena privilege orang tua aku juga, bukan, tapi karena memang usaha aku dari aku zaman sekolah sudah membangun mitra-mitra, koneksi-koneksivitas untuk aku bisnis di ke depan. Tapi itu nggak ada aku pungkir, dari orang tua aku juga ada peran, karena dari kecil ayahku selalu ngajarin bisnis. Jadi ketika kecil tiap hari Minggu itu aku selalu suruh ke pasar. Ngapain? Bantuin jual bakso. Jadi emang dididik dari kecil untuk jualan bakso. Bisa tanya sama teman-teman aku SMP, semua itu bisa. Dia orang sering banget lihat aku ke pasar jualan bakso. Bahkan di cabang-cabang itu kalau hari libur aku bantu jadi jualan bakso juga, jadi pelayannya gitu. Nggak malu aku, karena apa? Di situ aku belajar, cara berdagang tuh seperti itu. Mungkin orang mulainya dari setelah lulus kuliah. Kenapa? Makanya mereka susah jatuh bangunnya baru mulai dari situ. Kalau aku jatuh bangunnya dari jam sekolah. Aku zaman sekolah SD udah jualan jepit-jepitan rambut. SMP jual bakso. SMA aku jual hoodie gitu. Iya. Jadi aku memang udah belajar bisnis dari dulu gitu. Jadi nanggepin pertanyaan itu ya udahlah. Ya udahlah, mau pertanyaan apa? Kalau dia orang bilang modalnya dari orang tua, baru di situ aku tanda tanya tuh, modal yang mana nih gitu. Karena sepengetahuan saya itu klien-klien saya modalnya. Jadi tahun pertama itu semua uang dari klien saya itu kebetulan klien-klien awal saya ini orang punya semua gitu, kayak manajer GGP, manajer BCA, terus dokter gitu-gitu. Jadi memang mereka tahun-tahun pertama itu memang orang-orang punya. Jadi ketika bayar pun langsung uangnya gede gitu. Tunggu, Kak, lo kan bilang tahun pertama udah pasarnya udah menengah ke atas ya? Iya. Itu gimana relasi dari sebelumnya? Bukan, gimana? Dari relasi itu yang manajer GGP itu anaknya itu kakak tingkat saya SMP. Yang manajer BCA itu tetangga saya. Terus yang dokter itu adiknya teman seangkatan saya. Jadi dari awal saya udah bilang kalau saya tuh selalu koneksivitas dari sekolah, karena saya terkenal jujur dari sekolah, udah biasa ngurusin acara-acara gitu loh. Jadi orang ketika sama saya percaya gitu. Karena emang udah aktif dari dulu-dulunya, iya, gitu ya. Jadi privilege saya dari orang tua itu utamanya adalah nama baik orang tua saya. Kan gimana ya, kalau aku dengar cerita kakak dari tadi luar biasa ya, maksud aku ya, oke, perempuan yang luar biasa gitu. Suami minder nggak sih, Kak? Enggak sih, karena suami aku luar biasa. Gimana support ke kakaknya? Karena buat aku dengan dia bisa memegang tangan orang yang jujur ya, sebagai
orang kayak saya gini kan itu egois ya, rada susah diatur Iya, benar. gitu kan. Benar. Rada mau ini itu harus gitu kan, kalau pengen sesuatu harus dapet. Jadi kayak yang aku pengen rumah di sini harus punya gitu, tipe yang kayak gitu tuh gimana caranya gitu kan. Dan dia tuh tipe yang kayak ya udah kalau kamu bisa gitu, jadi kayak enggak kayak apa marah-marah tuh enggak. Dan dia tuh selalu bilang ya udah kalau kamu bisa ya silahkan gitu. Dan dia tuh nggak pernah kayak cewek-cewek ngatur gitu, enggak. Dia tuh bener-bener terserah gitu, terserah aku dibebasin, tapi dia tuh selalu gimana, selalu tanya. Jadi kalau aku misalnya aku ada masalah tuh dia malah paling depan gitu. Jadi kayak aku udah masalah sama ini nih, nanti dia nyelesain gitu. Jadi dia lebih kayak gitu. Jadi dia semuanya di belakang layar, tapi ketika gue punya masalah dia maju paling depan. Iya benar, tapi kan kadang-kadang ada cowok yang minder nih, ceweknya yang luar biasa, ini itu ya kan. Ada juga yang minder gitu. Karena suami aku tuh dari keluarga, sebenarnya dari keluarga berpengaruh juga di sana. Bertanggung jawab lah ya, Iya. kayak gitu. Laki-laki memang dilihat dari tanggung jawabnya. Iya, benar. Kak, kita ngomongin tadi kan kita udah ngomongin yang lumayan apa ya, serius tentang hidup kakak gitu ya. Desainer iya, wedding planner iya, ngomongin suami juga dari nama alay juga iya gitu. Kita ngomongin hal-hal yang lagi viral nih Kak. Kakak kan sempat ke Kapadokia juga gitu kan, lagi layangan putus gitu ya nggak sih? Kebawa ini nggak sih, kebawa apa ya, takutnya gitu nggak sih Kak? Aku sih nggak nonton. Oh nggak nonton ya? Jujur Nggak aku nonton nggak ya? suka nonton yang buat aku emosi kayak apa tuh yang film drama Korea yang Merit apa itu? Apa brand yang merit Nah, apa itu ya? yang juga tentang persinggungan itu. Nggak persinggungan. nonton aku daripada emosi. Iya Aku sih. nontonnya yang buat aku seneng aja. Karena kerjaan aku udah banyak, nonton yang buat emosi tambah emosi. Bikin yang happy aja ya Iya. nggak sih? Tapi kalau ketakutan tersendiri sih, alhamdulillah suami aku orangnya cuek. Jadi dia habis selesai kerja langsung di rumah, dia malah lebih sering sama anak daripada aku. Jadi kalau dia pulang kerja jam 12, dia pasti main sama anak, terus baru istirahat. Sore dia ngajak jalan-jalan anak-anak, baru main bola, terus pulang istirahat. Malam dia main bulu tangkis, udah istirahat Udah, gitu. kayak gitu. Dia memang hidup dia sebenarnya monoton. Karena kalau aku sendiri ngeliat animo apa ya, apa layangan putus ini sendiri jadi takut ya nggak sih, banyak Iya, yang perempuan takut gitu, takut perselingkuhan kan apa ya, isu yang Iya. banyak diperbincangkan Benar. kan. Terakhir kemarin wali kota kita sendiri gitu kan diisukan gitu, terus konversi pers gitu. Karena sekarang kan apa ya? Itu buat jatuhin aja sih. Iya sih, agak serem gitu kalau gue sih Kak. Kalau aku sih ya sama suami, aku sih selalu bilang kayak gini sama suami, kamu kalau ninggalin aku rugi sih. Orang Leo pasti Bener. terlalu confident ya. Leo ya, Terlalu kayak? percaya diri. Jadi kalau Bener. aku selalu bilang kalau kamu ninggalin aku, kamu yang rugi. Aku bilang gitu. Mau buat apa lagi? Aku sih mau buat klinik kecantikan. Di Bandar Jaya Bandar juga. Jaya juga. Tapi ini bareng-bareng nggak sendiri. Kalau modalnya banyak Mahal ya kayak. alat kecantikannya mahal, jadi aku nggak mau pakai yang biasa, aku mau yang setara sama klinik kecantikan yang lain yang di nasional. Jadi aku beli alat kecantikan walaupun aku di Bandar Jaya, aku selalu menunjukkan bahwa kualitasnya nggak jauh beda dan nggak kalah loh sama yang di luar di kota-kota. By the way Kakak punya apa sih entrepreneurnya? Apa aja usahanya, apa aja? Yang usaha aku pribadi ya, bukan usaha orang tua. Kalau usaha pribadi aku tuh Ristia Wedding Planner, terus Ristia Atelier, Ristia Mua, Mahasiswa Fotograf. Aku punya studio foto sebenarnya. Terus apa lagi ya? Ini Maharatu Beauty Clinic ini salah satunya juga. Sama Ristia Catering. Kak kan banyak kayak gitu ya gitu. Ada faktor keberuntungan gak sih atau apa sih yang kayak ngeliatnya tuh enak loh Kak? Ya nggak? Ya bener yang Salam gitu. Sinhawa. Iya sih bener. Tapi kayaknya enak-enak aja di banyak. Berat. Oh, capek juga. Iya sih. Apa nggak sih keberuntungan juga apa harus sholat tahajud apa? Sebenarnya keberuntungan. Apa gimana? Keberuntungan. Aku sih selalu bilang kalau itu keberuntungan. Jadi jalanku tuh mudah banget. Dari zaman aku sekolah aku bilang aku jalanku mudah banget. Aku masuk UGM nggak pakai uang, masuk UGM, masuk exchange student juga nggak pakai uang, exchange student aja. Ke internship nggak perlu bayar apa-apa, dapat keluarga yang baik. Salah satu amalan aku ya, ini amalan aku ya.
sama anakku baca ayat kursi. Jadi tiap pengen sesuatu atau pengen melakukan sesuatu atau ketemu orang yang penting atau ketemu orang yang sangar atau yang jahat gitu ya, yang kita sendiri takut dia berbuat jahat sama kita, aku baca ayat kursi. Jadi sebelum aku ke Rusia pun aku selalu aku nggak tahu nih keluarga mana yang bakal dapet aku selalu berdoa sama Allah, yang mau ya aku dapat keluarga yang kaya. Aku berdoa detail loh. Aku minta doa ke suami, dapat suami kayak gitu juga doa aku detail loh. Ya Allah, aku kecuali romantis, aku lupa nyebutin sih, tapi aku romantis. Ketinggalan romantisnya. Gimana? Jadi aku kalau doa itu selalu detail. Jadi aku nggak pernah kayak yang terbaik ya Allah, enggak. Jadi aku bilang, ya Allah aku minta suami yang baik, yang soleh, yang kaya, yang pinter, yang ganteng gitu semua. Jadi saya sebutin. Jika aku minta sesuatu gitu, aku minta. Jadi tapi kalau minta langsung percaya, tapi ya nggak boleh nggak percaya. Jadi ada orang kayak minta tapi kayak diturutin nggak ya gitu. Enggak, aku nggak pernah. Jadi kayak aku minta terus diturutin sama Allah gitu. Jadi aku percaya gitu. Yakin saya yakin itu. Sebenarnya kalau bisa kehilangan gitu ya, ya mungkin jalannya gitu aja. Makanya aku bilang kalau nggak dibayar gitu kan, ya udah gitu. Karena mungkin memang jalannya nanti bisa aku tagih kok di akhirat gitu. Aku selalu gitu. Pokoknya aku diizinin orang tua aku sih. Pokoknya perannya itu Allah. Karena ayah saya tuh ya rezekinya banyak itu karena salah satunya dia itu air dari masjid itu selalu dia yang ini. Orang-orang sholat itu waktu kemarau panjang cuma air sumur aku yang ngalir doang. Itu benar-benar 24 jam hidup di depan. Sampai sekarang pun kerannya di depan tuh selalu ngisi air orang-orang tetangga gitu. Jadi di situlah rezeki itu ngalir. Dari situ loh, dari ayahku ngajarin sedekah-sedekah itu, makanya anak-anaknya belajarnya dari situ. Intinya berbuat baik nggak sih Kak ke orang? Iya, jadi pokoknya kalau kamu bahagia buat orang bahagia. Kalau kamu mau kamu hidup mau nyaman, baik ya buat orang lagi nyaman, baik kamu buat orang baik juga gitu. Jadi kayak karma baik buat kita. Pokoknya itu sebenarnya hal yang kita lakuin buat orang lain itu buat diri kita sendiri. Kalau saya percayanya ya. Jadi ketika saya ngasih uang gitu ya, sebenarnya itu nanti bakal balik ke aku juga gitu. Tapi dalam bentuk yang lain, misalnya kesehatan, anak gue soleh gitu-gitu ya. Jadi nggak harus uang terus gitu kan. Dan suami saya yang baik itu pun itu doa loh gitu loh. Jadi aku selalu bilang, ya Allah yang engkau yang pemilik hati, membolak-balikan hati, tetap teguhkan suami saya kepada saya gitu. Itu doa saya tiap hari juga. Karena bukan masalah sayanya, masalah anak-anak saya nanti ke depannya gitu kan. Kalau misalnya dari keluarga broken home ya, kan kasihan. Sedangkan mimpi saya buat anak-anak saya ini banyak loh. Saya nggak mau nanti misalnya dia foto pakai seragam nggak ada emak bapaknya, itu nggak enak banget. Jadi aku selalu berdoa gitu, biar nanti ketika dia jadi orang ada bapak mamanya gitu. Itu yang saya harapin sih. Aku penasaran Kakak nih, kamu berapa sih? Aku tahun ini 30. 30 enggak maksudnya? Bulan Juli. Enggak, nikahnya umur berapa? Oh, 24 ya? 24 tahun ya? Tahun berapa itu Kak? 24 atau 25 ya? Ya sekitar itu ya? 2016 ya nikah. Kak, bener gak sih katanya rezeki itu bakal ngalir, bakal lebih banyak kalau kita setelah menikah? Karena beberapa orang nih ya, ini analisis aku sendiri sih, analisis asal-asalan aku ya. Karena beberapa bintang tamu yang datang ke sini gitu, menurut aku, analisa asal-asalan aku akan lebih mengalir setelah menikah gitu. Bener nggak sih gitu? Karena kalau secara logisnya sih karena rezeki dua orang jadi satu nggak sih? Tapi kan dipakainya juga tetap berdua. Iya ya sih. Kan? Enggak juga ya? Iya. Tapi suami aku tuh memang kalau ngerjain apa-apa jadi loh. Kayak kemarin nih jadi petani. Panen pertama semangka cuma nanam semangka 1 hektar cumaan ya. 20 ton lebih. Hasilnya dan itu pas posisi dia panen itu pas harga semangka lagi naik. Lagi 6.000 per kilo. Jadi itu memang tirakatnya sama loh. Suami aku kan juga ngaji gitu, jadi tirakatnya sama, dia suka doa juga, tapi dia nggak tahu doanya apa. Tapi pokoknya kalau aku percaya anakku ya itu gitu. Kalau aku sih, jadi segala satu tuh nggak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. Jadi kalau mau minta sama Allah aja. Kalau minta sama dukun ya percuma, dukun ya benar itu kaya. Ya benar. Oke, thank you ya Kak, udah belajar banyak. Serius gue kagum sama lo, seriusan. Serius gue kagum. Thank you udah datang ke sini, ilmunya juga terima kasih gitu. Mungkin terakhir pesan-pesan untuk sobat Kupas di rumah, boleh? Untuk mulai sesuatu
Kadang ada yang mulai dari 1, ada yang mulai dari 10, ada yang mulai dari 100. Tapi bagaimanapun kamu lari, start awal kamu, asal kamu gigih, kamu pasti bakal sukses. Asal kamu percaya sama keputusan Allah, itu bakal yang buat kamu sukses. Subhanallah, gue baper tuh Kak kalau kayak gitu bener. Oke Sobat Kupas, thank you banget udah 1,5 jam, mungkin setengah jam kita ngobrol bareng Kak Restia. Thank you sekali lagi, luar biasa. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Gue Riana Mita dan see you.